Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku, calon siswa siswi SMK PGRI 1 Bogor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang sadar hukum. Marilah kita pelajari, kita amati, dan kita sadari apa materi yang akan Bapak bawakan pada kesempatan ini. Sadar artinya keinginan untuk melakukan sesuatu, keinginan untuk mentaati suatu aturan, keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa ada paksaan karena datang dari keinginan hati itu sendiri. Dalam istilah agama, sadar bisa diartikan dengan kata ikhlas. Ikhlas melakukan segala sesuatu tanpa ada paksaan dan beban orang lain. Sadar itu mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sadar hanya melakukan sesuatu karena tahu dan mendengar dari orang lain, atau kita kenal dengan hak ainul yakin, atau kesadaran melakukan sesuatu karena membaca, mempelajari sesuatu, atau melakukan sesuatu karena dianjurkan oleh orang lain atau orang yang kita lebih dewasa seperti guru, orang tua, dan sebagainya. Itu kita kenal dalam istilah agama disebut dengan ainul yakin, keyakinan berdasarkan pandangan mata dan pendengaran. Bagus, ini tingkat dasar kita melakukan kesadaran karena pengetahuan dan anjuran dari orang lain, tapi harus ditingkatkan lagi kesadaran kita, atau kita kenal dengan sadar berdasarkan kepada ilmu yakin. Kesadaran melakukan sesuatu karena ilmunya kita paham tentang apa yang kita lakukan, sesuaikah dengan aturan dan peraturannya. Kalau tidak sesuai, bagaimana kita harus mendebatnya dan menanyakan mengapa sebuah aturan ini bisa dibuat seperti ini. Itu orang yang seperti ini adalah tingkatan yang kedua, melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu pengetahuannya, atau kita kenal dengan ilmu yakin. Kesadaran yang ketiga adalah kesadaran yang telah menyatu kepada diri kita, melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, atau kita dengan ungkapan secara agama disebut dengan hakul yakin. Orang seperti ini sadar di dalam hatinya bahwa apa yang dia lakukan sesuai dengan pedoman dan petunjuk, dan dia telah merasakan kenikmatan dengan apa yang dilakukan. Dia yakin bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau berbuat baik itu bukan buat orang lain, tetapi buat diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, bukan berbuat kepada orang lain, tetapi berbuat jahat kepada diri sendiri. Meyakini sebuah peraturan dilakukan dengan keyakinan bahwa peraturan yang diberikan adalah peraturan yang terbaik. Itu tingkatan sadar. Kata yang kedua adalah hukum.
Apa itu hukum? Apakah hukum itu aturan? Ya, hukum adalah aturan. Tapi tidak semua aturan merupakan hukum. Hukum itu ada indikatornya, aturannya. Indikator yang pertama, hukum adalah aturan yang mempunyai sanksi. Kedua, hukum adalah aturan tentang perilaku, ucapan, perbuatan manusia. Yang ketiga, hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat aturan tersebut. Misalnya, hukum tentang sekolah berarti yang membuat adalah warga sekolah dan diketahui juga disahkan oleh kepala sekolah. Misalnya hukum tentang peraturan daerah adalah yang membuat adalah kepala daerah, bisa itu wali kota, bisa itu bupati, bisa itu gubernur, bisa itu yang lain-lainnya yang pemimpin daerah, maka itu aturan yang dibuat oleh lembaga yang bisa tadi telah ditunjuk dan ditentukan oleh hukum juga yang menentukannya itu, yaitu perundang-undangan. Yang ketiga, hukum yang dibuat oleh lembaga tinggi negara, yaitu bisa dibuat oleh DPR, bisa dibuat oleh MPR, bisa boleh dibuat oleh DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat 2 atau tingkat kabupaten kota. Ini namanya hukum. Tadi sekali lagi, hukum adalah aturan yang mempunyai indikator. Indikator yang pertama adalah mengatur tentang perilaku, ucapan, perbuatan manusia. Nah, tujuan daripada hukum itu adalah apa? Untuk membuat ketenangan, membuat ketentraman, membuat kedamaian sebuah negara, sebuah lingkungan, sebuah sekolah atau sebuah keluarga. Nah, ini ada. Dan kita harus bisa, misalnya hukum itu ada sanksi. Sanksi hukum berdasarkan 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kejahatan. Jelas kalau kejahatan adalah tadi berarti melakukan kejahatan hukum. Misalnya apa? Korupsi. Misalnya apa tadi? Terjadi ketidakadilan terhadap sesama warga negara. Nah, ini juga harus dihukum. Hukum juga bisa yang lebih kita kenal pada saat sekarang adalah mengapa bangsa kita begini marak atau begini rusak, bangsa kita begini mencemaskan, karena bangsa kita ini banyak pemimpin-pemimpinnya yang melakukan korupsi. Korupsi jelas bukan melanggar hukum, tapi kejahatan hukum. Yang kedua, hukum adalah pelanggaran atau melanggar hukum. Pelanggaran ini sanksinya akan lebih ringan. Yang seperti apa pelanggaran? Pelanggaran sekarang kita akan lagi melaksanakan PPKN, maka kita harus taat patuh tentang prokes. Nah, tadi tentang aturan-aturan bagaimana yang telah diberikan oleh pemerintah atau tadi oleh yang berwenang mengadili tentang prokes, atau yang berwenang, siapa yang berwenang itu. Contoh lagi, pelanggaran sekolah. Nah, misalnya kita di sekolah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya, contoh berambut gondrong, berarti kan itu namanya pelanggaran. Contoh sering bolos, itu juga pelanggaran.
Contoh tidak masuk kelas tapi main di luar, orang lain belajar, enggak, ini juga pelanggaran. Contoh yang lain disuruh melakukan kegiatan keagamaan tidak pernah, ini juga melanggar peraturan sekolah. Pelanggaran sifatnya dihukum tapi ringan sesuai dengan aturan yang telah diberikan. Contoh misalnya berkata tidak senonoh di dalam kelas berarti melanggar poin keberapa, dihitung poinnya berapa. Ini juga harus kita tahu peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Peraturan-peraturan harus kita menyadari kalau kita mau masuk kepada suatu komunitas, masuk kepada sekolah, kita harus tahu peraturan sekolah. Masuk kepada wilayah-wilayah tertentu, kita harus tahu tentang peraturan wilayah tersebut. Kita ingat dalam pelajaran bahasa Indonesia kenal dengan peribahasa yang disebut di mana kita bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau kita berada di suatu wilayah, maka kita harus sadar bahwa kita harus mengikuti semua peraturan yang ada di wilayah itu. Nah, kalau peraturan itu ada sanksinya, kita kenal juga yang disebut tadi dengan pelanggaran. Nah, pelanggaran atau sesuatu aturan yang ada sanksinya yang dibuat oleh lembaga tertentu, maka itu dinamakan hukum. Nah, kesadaran hukum adalah keinginan daripada keinginan kita untuk melaksanakan segala aturan dengan baik. Nah, itu tadi yang disebut dengan sadar, tapi tingkat pertama. Sadar tingkat kedua, tahu ilmunya tentang peraturan-peraturan, tentang hukum yang ada, tentang segala macam peraturan dipelajari, tahu ilmunya dan bisa diperdebatkan. Nah, debat itu adalah ciri sebuah negara demokrasi adalah berdebat. Kalau tidak bisa berdebat, bukan hidup di negara demokrasi. Yang selanjutnya ada tingkatan yang ketiga, ini tingkatan dewa, yaitu tadi hakul yakin. Kalau hakul yakin itu menikmati aturan yang telah diberikan oleh keluarga, oleh pemerintah daerah, oleh sekolah, oleh pemerintah pusat. Kita nikmati bahwa peraturan itu merupakan sesuatu untuk memperbaiki diri kita. Maka mari kita sadar untuk melaksanakan segala aturan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.